Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, ikhwati fillah rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di Masjid Umar bin Khattab, hafizahullah, dan segenap pemirsa Najah TV dimanapun Anda berada, azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kesempatan yang berbahagia ini nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat kembali duduk bersama dalam majelis yang mulia untuk melanjutkan pembahasan kita Kitabut Tauhid. Melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang lalu, yakni tentang takut kepada Allah. Takut yang disyariatkan adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan batasan takut adalah mahajazaka an ma'asillah. Takut yang akan menghalangimu dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah takut yang disyariatkan. Takut kepada Allah. Takut yang akan menjadikan seseorang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati billah rahimakumullah, tidak hanya sekedar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga harus diiringi, dibarengi, diikutsertakan dengan raja kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beribadah, beramal saleh, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya rasa takut saja, tapi juga hendaklah ada raja, yakni berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena arkanul ibadat al-qalbiyah, rukun-rukun ibadah hati itu ada 3. Takut, ya takut kepada Allah, berharap kepada Allah SWT, dan cinta kepada Allah SWT. Ini 3 rukun ibadah, ya 3 rukun ibadah hati. Takut, harap atau raja, dan mahabbah, cinta. Nah, pembahasan kita adalah terkait dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut saja tanpa adanya raja, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan jatuh pada al-ya'su min rahmatillah. Akan berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya berputus asa dari rahmat Allah? Berputus asa dari rahmat Allah, apa hukumnya? Dosa besar. Ya. Jadi takut saja, khauf, dan tidak ada pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak disertai dengan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jatuh kepada berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan firman Allah Subhanahu wa taala, innahu la yai'asu min rahillah, tidak akan yang berputus asa dari rahmat Allah illa al-qaumul kafirun, melainkan orang-orang kafir. Yang hanya berputus dari rahmat Allah adalah orang-orang kafir. Ini adalah perkataan Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah, innahu la yai'asu min rauhillah
illal qaumul kafirun. Ya, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang kafir. Ya. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, "Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun." Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang sesat. Ya. Maka takut yang bernilai ibadah. Nah, ini digarisbawahi di sini. Takut yang bernilai ibadah jika disertai dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada dua sayap. Satu sayap saja maka akan jatuh. Tidak bisa terbang. Khauf dan raja. Kalau kedua-duanya tidak ada, kedua sayap tersebut tidak ada, apa yang terjadi? Mati. Supaya bisa terbang dengan baik dan sempurna, harus ada kedua sayap. Khauf dan raja. Jadi ketika kita beramal soleh, setiap kali kita beramal soleh, maka kita berharap amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada rasa takut jangan-jangan amal kita tidak diterima. Apapun ibadah kita, ada pengharapan Allah menerima ibadah kita, dan ada juga kekhawatiran, ada rasa takut Allah tidak menerima amal ibadah kita tersebut. Bukan berarti kita suuzon kepada Allah. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Bukan berarti kita suuzon kepada Allah. Tapi kita suuzon kepada diri kita sendiri, bisa jadi kurang ikhlas. Bisa jadi riya. Dan para ulama mengatakan, kalau seseorang beribadah yang ada hanya rasa khauf saja, takut saja, maka dia seperti khawarij yang suka mengkafir-kafirkan. Ya. Bahkan tidak memberikan harapan kepada orang lain, termasuk tidak memberikan harapan kepada dirinya sendiri. Khauf saja tanpa raja, harapan. Dan sebaliknya ibadah, raja saja dan tidak adanya khauf, maka dikatakan oleh para ulama itu adalah murji'ah. Kenapa? Karena merasa aman. Beribadah dengan merasa aman. Tenang-tenang saja. Dengan mengatakan bahwa Allah Maha mengampuni. Sedangkan dia lupa bahwa Allah juga syadidul iqab. Sangat keras balasannya. Maka sekali lagi, ibadah ini harus ada khauf dan raja. Ya. Sebagaimana firman Allah SWT, "Nabbi ibadi anni," kabarkan kepada hamba-hambaku bahwasanya aku adalah Anal Ghafurur Rahim. Aku adalah Al-Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Selanjutnya Allah katakan, "Wa anna adzabi," dan bahwasanya azabku adalah huwal adzabul alim. Azabku itu adalah azab yang pedih. Di ayat sebelumnya Allah katakan Allah adalah Al-Ghafurur Rahim. Di ayat selanjutnya Allah katakan bahwa azabnya adalah Al-Adzabul Alim. Azab yang pedih. Jadi kita berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan juga itu namanya raja, ya, berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala dan adanya khauf, rasa takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini, dalam surat Al-Hijr, Allah sebutkan yang pertama adalah terkait dengan ampunannya Allah Subhanahu wa taala, maka di situ ada
roja, pengharapan terhadap Allah SWT. Dan di ayat berikutnya Allah sebutkan tentang adabnya. Di situ ada khauf. Inilah dua sayap yang dimaksud, ya. Ada khauf dan roja. Namun para ulama berbeda pendapat. Ada khilaf memang di antara para ulama. Apakah khauf dan roja ini memang harus selalu seimbang ataukah tidak? Jawabannya adalah ya. Selalu seimbang antara khauf dan roja. Akan tetapi ketika seorang hamba, ketika dia bermaksiat, berarti di situ rasa takutnya kepada Allah berkurang. Berarti dia merasa aman terhadap azab Allah. Maka yang dia kuatkan adalah sisi apanya? Sisi khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika seseorang merasa putus asa, mungkin permasalahan, ujian, musibah, ya, sesuatu yang tidak mengenakan, menjadikan dia putus asa, berarti apa yang harus dia tingkatkan? Roja, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Berharap terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi ketika seseorang menghadapi sakaratul maut. Di antara para ulama mengatakan tingkatkan roja'nya, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Janganlah ada salah seorang di antara kalian yang meninggal dunia melainkan dia dalam keadaan berhusnuzan kepada Allah azza wa jalla. Husnuzan itu berarti apa? Raja, harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada riwayat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjenguk seorang pemuda di saat kondisi mendekati kematiannya, Rasulullah SAW bertanya tentang dirinya, bagaimana keadaannya. Maka pemuda tersebut menjawab, "Ya Rasulullah, aku mengharap Allah dan aku juga takut akan dosa-dosaku." Jadi dikatakan dia mengharap Allah dan takut terhadap apa? Takut terhadap dosa-dosa. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "La yajtami'ani fi qalbi 'abdin." Tidak berkumpul dua hal ini. Apa tadi? Ada harap dan takut. Fi qalbi 'abdin, dalam hati seseorang, fi misli hadal mautin, dalam kondisi atau keadaan seperti ini, dia berharap dan juga dia takut kepada Allah SWT. Apa kelanjutannya? Illa a'tahu Allah, melainkan Allah akan berikan kepadanya ma yarju, apa yang dia harapkan. Apa pengharapannya tadi? Dia mengharapkan Allah. Wa amanahu mimma yakhaf, dan menjadikannya aman dari apa yang dia takuti. Berarti di sini sampai keadaan sakaratul maut pun juga menghadirkan rasa takut.
takut akan dosa-dosa. Ya. Takut su'ul khatimah. Namun di saat bersamaan juga apa? Hendaklah berharap kepada Allah SWT agar Allah mengampuni dosa-dosa. Ya. Berharap kepada Allah SWT. Namun kondisi ini sulit. Kondisi sakratul maut adalah kondisi yang sulit, tidak mudah. Kondisi sakratul maut adalah kondisi yang berat. Sedangkan dalam kondisi normal saja, kita berjuang untuk menghadirkan khauf dan raja. Apalagi ketika menjelang kematian. Namun para ulama menjelaskan bahwa seseorang itu akan meninggal sebagaimana kebiasaannya. Kalau kebiasaannya itu adalah dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka demikian juga sampai nanti sakaratul mautnya pun juga dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah takutnya sampai menyebabkan dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala? Kalau itu kondisinya maka berbahaya. Atau rojaknya yang berlebihan, dia merasa aman-aman saja dan dia merasa Allah mengampuninya. Maka itu juga yang akan terjadi ketika di akhir hayatnya. Dia masih merasa aman dan dia tidak sempat untuk bertobat. Kecuali orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah poin yang terpenting adalah bagaimana akhir kehidupan kita. Itu tergantung dari kebiasaan sehari-hari kita. Sekali lagi, setiap amal ibadah kita hendaklah ada apa? Khauf kepada Allah SWT. Dan tadi sudah disebutkan poinnya bahwa khauf yang bernilai ibadah kepada Allah adalah bagaimana? Yang disertai dengan roja, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara para ulama mengatakan bahwa sampai-sampai dikatakan oleh para ulama, seandainya dikabarkan bahwa semua manusia akan masuk surga kecuali satu. Hanya satu yang tidak masuk surga. Kalau kita mendengar kabar ini, maka para ulama menasihati kita patut khawatirkan diri kita, ya. Kita patut mengkhawatirkan diri kita, jangan-jangan satu itulah kita yang tidak masuk ke dalam surga. Berarti ini apa namanya? Ada khauf. Dan kalau dikabarkan kepada kita bahwa semua masuk neraka kecuali satu orang, berarti ada roja, kita berharap kepada Allah SWT. Jangan sampai kita berputus asa. Tetap kita berharap kepada Allah, semoga yang satu itu adalah kita. Jangan sampai berputus asa. Kalau dikabarkan hanya satu yang tidak masuk neraka, jangan berputus asa. Tetap mengharap kepada Allah, semoga yang satu itu kita. Tapi kalau sebelumnya tadi apa? Kalau dikabarkan, seandainya dikabarkan semua penduduk bumi ini masuk surga, khauf tidak ada, kita akan melihat masih ada orang yang sepertinya ibadahnya, ketaatannya kepada Allah masih di bawah saya. Berarti pengharapannya tadi lebih besar, rasa takutnya tadi
kurang. Dia merasa dialah yang akan masuk surga. Yang satu itu bukan dia. Nah ini yang perlu kita perhatikan dengan baik dalam kehidupan keseharian kita terkait dengan keseimbangan antara apa? Khauf dan raja. Dan ini setiap saat, ya, setiap saat, setiap waktu, setiap amal kita harus ada khauf dan raja. Ketika beramal soleh, kita harus takut bahwa bisa jadi amalan tersebut tidak diterima oleh Allah SWT. Dan ketika kita bermaksiat juga kita harus takut bahwa bisa jadi kita meninggal dalam kondisi melakukan maksiat tersebut. Ini terkait dengan takut. Ya. Takut kalau beramal soleh tidak diterima amal tersebut. Ketika bermaksiat, takut kalau meninggal dalam kondisi bermaksiat. Ini terkait dengan takut kepada Allah SWT. Jadi kesimpulannya adalah harus ada rasa takut kepada Allah SWT. Sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia. Pada pertemuan yang lalu, ikhwati fillah rahimakumullah, telah kita jelaskan ada pembagian al-khauf, takut. Sudah kita sebutkan diantaranya adalah takut yang disyariatkan, yakni takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah takut ibadah. Takut ibadah, ya. Takut yang artinya bernilai ibadah, yakni takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada takut yang boleh atau disebut dengan tabi'i, takut tabiat. Sudah tabiat manusia memang takut terhadap hal tersebut. Ya, contoh takut seperti apa? Takut kepada ular, ya, takut ular, takut kalajengking, ya, takut harimau, ya, takut api, takut ketinggian. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Ada harimau, ada macan di depan. Boleh kita takut atau tidak? Boleh kita takut? Boleh. Masalahnya ada dai yang keliru dalam memahami pembahasan tentang takut, sehingga mengatakan bahwa kita tidak boleh takut kepada siapapun, tidak boleh takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Ada macan, boleh takut enggak? Katanya enggak boleh takut. Kenapa? Syirik. Takut hanya kepada Allah. Jadi kalau masuk hutan, ada macan, boleh takut enggak? Ada ular, boleh takut enggak? Syirik enggak? Kalau syirik, berarti Tarsan aja yang bertauhid nanti jadinya. Ya. Itu termasuk takut yang apa? Takut yang diperbolehkan. Kenapa? Tabiat manusia. Kan itu apa? Membahayakan. Jadi takut itu tidak semuanya syirik, tidak semuanya dosa. Tapi ada juga takut yang diperbolehkan, yakni takut yang itu adalah merupakan tabiat manusia, takut terhadap hal tersebut. Ya, sudah kita sebutkan contohnya seperti Nabi Musa. Ya, Nabi Musa yang ketakutan dikejar-kejar keluar kota. Apa sebabnya? Ya, karena memukul sampai mengakibatkan ada yang mati. Fa kharaja minha khaifan yataraqqab. Keluar dari kota tersebut dalam keadaan takut. Nabi Musa takut. Yataraqqab. Takut kalau ada orang yang mengikutinya. Ya, takut kalau tiba-tiba nanti ada yang menyergapnya, menangkapnya. Maka beliau lari keluar. Ini takut apa namanya?
Takut apa namanya? Ini bukan takut ibadah, tapi takutnya adalah takut apa? Takut tabi'i. Ya. Padahal para nabi, Allah SWT katakan tentang para nabi, alladzina yuballiguna risalatillah. Para nabi itu adalah mereka orang-orang yang menyampaikan risalah Allah. Wa yakhshawnahu. Dan mereka, para nabi tersebut, takut kepada Allah SWT. Wala yakhshawna ahadan illallah. Dan mereka tidak takut kepada siapapun, melainkan hanya kepada Allah. Wala yakhshawna ahadan illallah. Para nabi, mereka tidak takut kepada siapapun, melainkan hanya kepada Allah. Takut di sini takut apa maksudnya? Takut ibadah. Ya buktinya kan Nabi Musa juga apa? Takut. Jadi takut ibadah itu hanya kepada Allah SWT. Adapun takut seperti yang tadi disebutkan, karena dikejar-kejar ya, ini tabiat. Ya, boleh. Takut ketinggian. Ya. Itu masuk apa? Di tempat yang tinggi gitu kan, takut melihat ke bawah. Ya, berada di atas gedung yang tinggi gitu kan, atau di tebing. Itu takut apa namanya? Takut tabi'i. Ada yang bisa mengatakan, jangan takut. Di ketinggian ya, jangan takut. Kenapa? Syirik ya. Gimana kita bilang jangan takut? Ini di bawah jurang. Gimana kita katakan jangan takut? Nah, ini keliru ya. Ini termasuk takut apa? Yang diperbolehkan. Itu tabiat. Ya, seperti bapak-bapak takut dimarahin istri, itu juga namanya apa namanya itu? Takut istri. Ya. Tabiat enggak? Oh, tidak semua orang. Insyaallah. Baik. Berikutnya adalah takut apa? Takut yang haram. Takut yang haram itu ada dua macam. Dan kedua-duanya adalah termasuk dosa. Ya, kedua-duanya adalah dosa karena haram. Hanya saja yang satu ada yang sampai pada tingkatan syirik. Yang satu tidak sampai pada tingkatan syirik, yang satu sampai pada tingkatan syirik. Kita bahas untuk yang tingkatan syirik, atau disebut dengan al-khawfu asyirki. Juga disebut dengan as-sirri. Sir, apa itu sir? Sirrun itu artinya rahasia. Sir itu artinya rahasia. Al-khawfu as-sirri, takut terhadap sesuatu yang rahasia, yang halus, yang tidak kelihatan sebabnya secara zahir. Tidak kelihatan sebabnya secara zahir. Sehingga para ulama menyebutkan dengan istilah apa? Khauf sirri. Samar dia, rahasia, halusnya. Seperti orang mengatakan, kalau kamu tidak mengasih sesembahan, kalau kamu tidak menyembelih, kalau kamu tidak memberikan sesajen, nanti kamu akan tertimpa musibah. Contoh yang lain, kalau kamu tidak minta kepada penghuni kubur, nanti kamu akan sakit. Rumah tanggamu akan berantakan. Kaitannya dengan disebut dengan istilah khauf sirri apa?
Kalau sebelumnya kita sebutkan ada takut yang tabiat. Melihat ular. Nampak yang ditakuti? Apa itu? Ular. Ya, ada kelajengking, ada api. Ada sesuatu yang membahayakan. Nampak? Nampak. Tetapi kalau tadi memberikan sembelihan, sesajen kepada sesuatu yang dikeramatkan atau kepada suatu benda atau suatu tempat karena khawatir tertimpa musibah atau dalam rangka menolak bala, berarti kan ini sesuatu nampak nggak, nyata nggak mudaratnya tadi? Nggak, maksudnya itu ada nggak, betul nggak yang musibah yang akan terjadi itu nampak atau tidak? Ancaman bahaya itu ada atau tidak? Hah? Kalau ular kan nampak tadi kan? Ya. Kan tadi kalau tidak kamu memberikan sesuatu, maka kamu akan ditimpa musibah. Musibah apa? Siapa yang akan menimpakan musibah? Kan tidak nampak sebabnya kan? Yang ditakuti itu nampak atau tidak? Kan tidak nampak. Kenapa? Hanya ditakut? Hanya ditakut-takuti. Nah, itulah yang menjadi pembahasan kita di ayat yang pertama. Bagaimana para syaitan ya menakuti manusia dengan wali-walinya. Contohnya adalah perkataan kaum Nabi Hud kepada Nabi Hud alaihissalam. Ya, Nabi Hud berdakwah kepada kaumnya, kemudian kaumnya menentang dakwah Nabi Hud, ya, ingin menakut-nakuti Nabi Hud dengan mengatakan, "In naqulu i'la illa taraka ba'du ahliyatina bisu." Kami hanya ingin mengatakan bahwa ba'du alihatina, sebagian Tuhan-Tuhan kami atau di antara Tuhan-Tuhan kami akan menimpakan kepadamu keburukan. Ini yang dikatakan oleh kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Ini disebutkan dalam surat Hud. Apa jawaban Nabi Hud? Qal inni ushhidullah. Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah. Washhadu, dan saksikanlah oleh kalian, anni bari'um mimma tusyrikuna min dunih. Aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan terhadap Allah dengan yang lainnya. Kemudian Nabi Hud mengatakan, fakiduni jami'a. Lakukanlah tipu daya kalian. Yang kalian katakan tadi apa? Tuhan-Tuhan kalian tadi akan menimpakan keburukan kepadaku. Artinya apa? Panggil Tuhan-Tuhan kalian semuanya. Fakiduni jami'a. Berkumpullah kalian semuanya. Panggil Tuhan-Tuhan kalian semuanya. Tsumma la tungzirun. Jangan kalian tunggu lagi. Jangan tunda. Sekarang juga. Panggil Tuhan-Tuhan kalian. Kumpulkan semuanya. Buatlah makar kalian. Kemudian apa kata Nabi Hud alaihissalam? Inni tawakkaltu ala Allahi rabbi wa rabbikum. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah. Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian. Jadi lihat bagaimana Nabi Hud alaihissalam, hebatnya beliau, diancam akan ditimpakan keburukan oleh Tuhan-Tuhan yang diyakini oleh kaumnya. Namun apa yang dilakukan oleh Nabi Hud? Beliau balik menantang. Ya, silakan kalian berkumpul, kalian berbuat keburukan kepada saya.
Jangan tunda-tunda, sekarang juga saya bertawakal kepada Allah. Nah, itu. Kan kurang lebih sama seperti yang tadi gitu. Ada sesajen, ada sembelihan gitu kan. Ini kalau tidak disembelih, ayam ini kalau nggak dipotong, nggak disembelih nih kan. Nah, nanti kalau kamu tinggal di rumah ini nanti, nah, banyak jinnya nanti datang ini. Setan-setannya datang nanti. Ya, buat jalan gitu kan. Nah, ini kalau nggak ditaruh, kepala jawi di sini, kepala apa lagi? Nah, kebau, nah, diletakkan di sini, nggak disembelih nanti. Ada gangguannya. Nah, nanti kalau lewat jembatan panjang nanti itu kalau tidak diklakson, ya. Kalau nggak diklakson gimana? Nah, artinya tidak minta izin, tidak menyapa. Hah? Raja jalanan tadi ya, yang nggak nampak. Ini kan sesuatu yang sir, yang tidak nampak itu kan? Yang ditakuti itu tidak nyata, tidak nampak. Nah, kalau bapak-bapak nanti kalau ada yang ngancam gini. Bapak kan mengajarkan tauhid gitu kan. Macam-macam nanti kamu saya santet. Berani nggak seperti yang dikatakan oleh Nabi Hud? Berani seperti Nabi Hud? Macam-macam kamu nanti saya santet. Berani apa mengatakan? Silahkan panggil semua dukun sekarang. Kumpulkan seluruh dukun sekarang saat ini juga. Jangan ditunda-tunda besok. Sekarang panggil semua dukun. Silahkan santet saya. Saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berani? Berani? Yakin? Iya. Habis bilang gitu langsung naik motor gitu kan. Ngeng, hilang dia. Nggak balik-balik lagi. Ikhwati billah rahimakumullah. Pernah ada orang yang mengatakan bahwa dia sebenarnya ingin memuji gurunya, ingin menyanjung gurunya dengan mengatakan bahwa Allah subhanahu. Dia takut untuk berbuat maksiat karena gurunya tahu gerak-geriknya. Jadi dia takut bermaksiat karena gurunya tahu apa yang dia perbuat. Sehingga dia takut untuk bermaksiat. Pertanyaannya adalah, ini takut apa namanya? Hah? Hukumnya apa? Hukumnya adalah haram. Apa sebab? Ini termasuk khauf syirki. Syirik. Dosa besar. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang bisa menjelaskan dari sisi mana dikatakan ini adalah khauf syirki? Ini berkaitan dengan uluhiyah, juga berkaitan dengan rububiyah. Yang tahu gerak-gerik manusia secara detail siapa? Hanya Allah. Kecuali kalau gurunya pakai CCTV. Dan CCTV pun juga terbatas. Ya tidak? Ya.
Berarti yang tahu semuanya adalah Allah. Rasa takutnya seperti ini harusnya dia tujukan kepada siapa? Dia tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena gurunya, tapi takut karena Allah. Berarti ini berkaitan dengan apa? Uluhiyah. Ibadah yang hanya dia tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut yang hanya dia tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia tujukan kepada gurunya. Dia takut bermaksiat karena gurunya, bukan karena Allah. Harusnya ini ditujukan kepada Allah. Berarti ini terkait dengan apa? Uluhiyah. Syirik berkaitan dengan uluhiyah. Berkaitan dengan rububiyah, tidak ada yang mampu melakukan hal tersebut yang seperti dia jelaskan, yang seperti dia sebutkan terkait dengan kemampuan gurunya tersebut, melainkan hanya Allah yang mampu melakukannya. Berarti dalam hal ini dia sedang menyamakan gurunya dengan Allah. Berarti syiriknya syirik terkait dengan apa? Rububiyah. Terkait dengan perbuatan Allah. Kalau tadi adalah uluhiyah, terkait dengan perbuatan hamba Allah, yakni ibadah. Ibadah yang harus ditujukan kepada Allah, itulah uluhiyah. Takut yang harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan rububiyah apa tadi? Kemampuan yang dia sebutkan tadi itu hanya mampu bisa dilakukan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia telah menjadikan gurunya sebagai tandingan Allah. Ini adalah syirik berkaitan dengan rububiyah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah yang Maha tahu. Kalau seandainya iya gurunya tahu, apa yang bisa diperbuat oleh gurunya? Nah, itu pertanyaannya kemudian kan? Kalau seandainya iya gurunya tahu bahwa muridnya tersebut bermaksiat, mudarat apa yang bisa dilakukan oleh gurunya? Dia takut terhadap gurunya seakan-akan gurunya bisa menimpakan musibah kepadanya, bahaya kepadanya. Yang bisa kapan saja menimpakan musibah, yang bisa menjadikan bencana, mudarat kapan saja hanya Allah. Gempa bumi kapan saja, gunung meletus kapan saja, ada banjir, dan yang lainnya, itu hanya Allah SWT yang mampu untuk melakukannya. Berarti itu adalah namanya apa tadi? Khauf syirki. Syirik. Atau juga disebut dengan khauf sirri. Kenapa? Nggak nampak sebenarnya apa yang dia takuti dari gurunya. Kan begitu. Kecuali kalau gurunya berdiri di depannya. Ya, seperti seorang murid yang takut melanggar karena ada gurunya. Itu takut apa namanya? Hah? Tabii kan? Wajar seorang murid takut melanggar karena ada gurunya. Nah sekarang gurunya tidak nampak, tidak jelas. Entah di mana gurunya. Tetapi kenapa dia takut? Berarti takutnya tadi kan tidak jelas. Samar, halus. Sesuatu yang tidak zahir. Yang ditakutinya tadi tidak zahir, tidak nampak. Makanya dikatakan khauf sirri. Takut yang rahasia, yang samar, tidak jelas apa namanya yang ditakutinya tadi. Ini syirik. Dan sudah kita sebutkan dari sisi mana? Jatuh pada kesyirikan. Ya. Tapi kalau ada gurunya di hadapan, jadi kelihatan ada gurunya, itu namanya apa? Khauf tabi'i. Wajar atau tidak? Wajar. Kenapa? Ya ada yang ditakuti di depan dia. Yang ditakuti itu ada memang nampak di depan dia. Sama seperti dengan yang tadi yang ada ular gitu kan. Nah, pertemuan yang lalu sudah pernah ditanyakan juga.
Kalau begitu takut hantu masuk mana? Hah? Takut hantu? Tabi'i atau sirri? Tabi'i. Ada yang mengatakan sirri. Masuk mana? Apa jawabannya? Tabi'i. Kenapa tabi'i? Kenapa tabi'i? Nampak? Hah? Nampak? Ya, pertanyaannya nampak atau tidak? Jadi apa? Sirri bukan? Ayo, takut kepada hantu. Ya, takut sama hantu apa hukumnya? Syirik, haram, boleh. Hah? Apa? Boleh. Boleh dengan yakin, boleh dengan meragukan. Ya, itu diantara contohnya ya. Menyebabkan seseorang terhalang dari ibadah karena takut dengan hantu. Jawabannya adalah takut hantu itu tabi'i. Wajar. Kenapa? Karena memang bentuknya mengerikan. Iya atau tidak? Karena memang bentuknya mengerikan. Artinya bisa penampakan, ada gangguan? Ada. Bisa diganggu oleh jin, bisa atau tidak? Bisa. Bisa ditakut-takuti oleh jin? Iya, bisa. Tetapi harus melawannya. Jangan diikuti rasa takut tersebut. Kenapa? Karena kita memiliki ayat kursi untuk dibaca. Ya, kita punya apa? 3 kul untuk dibaca. Kita baca apa? Surat Al-Baqarah untuk dibaca. Ya. Tapi jin banyak yang baik ya. Tidak semuanya buruk ya. Jin banyak yang baik, tidak semuanya buruk. Jadi intinya adalah jangan kita was-was. Jangan kita was-was, ada rasa takut. Dengan ada yang mengancam, awas kamu. Macam-macam nanti dukun bertindak. Tidak perlu was-was, takut jin-jin akan mengganggu. Takut kalau ada yang melakukan santet, bikin barang dagangan tidak laku. Tidak perlu takut. Ya, karena itu semuanya sirri. Ya. Tidak jelas, tidak zahir sesuatu yang ditakuti tersebut. Yang bisa berbuat semua itu terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta perlindungan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syirik yang haram, takut yang haram. Tadi kan ada yang syirik dan ada yang bukan syirik. Takut yang haram tapi tidak sampai kepada tingkatan syirik. Ya, dia maksiat. Ya, maksiat. Tapi tidak sampai pada tingkatan syirik. Untuk dipahami, takut ini sebenarnya adalah takut tabiat. Yang maksiat ini yang tidak sampai pada tingkatan syariat, ini sebenarnya modelnya adalah takut tabiat. Perbedaannya, khauf yang diharamkan tapi tidak sampai pada tingkatan syirik, namun dia adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bedanya dari takut tabiat adalah
Apa akibat yang timbul dari rasa takut tersebut? Apakah menghalangi seseorang untuk beramal soleh atau menjerumuskannya ke dalam maksiat? Rasa takut sebenarnya adalah rasa takut tabiat. Jadi asal muasalnya adalah ini takut yang diperbolehkan, tabiat. Ya, tabiat manusia artinya tabiat memang, tabiat manusia untuk takut. Tetapi akibatnya adalah menjadikan seseorang karena takutnya ini menjadikannya terhalang dari beramal soleh atau menjadikannya terjerumus ke dalam maksiat, tapi belum sampai pada tingkatan syirik. Apa contohnya? Seseorang yang diledek, diejek, ya, dikata-katain oleh orang lain. Kadang-kadang kan ada seperti itu, ya, rasa takut dicemooh orang, ada rasa takut dihina orang, iya atau tidak? Iya. Itu tabiat manusia tidak suka atau takut untuk dicemooh atau dicela atau diejek. Itu takut yang tabii, wajar. Wajar kalau kita berbuat sesuatu kemudian diejek oleh orang lain, kan itu. Kita berbuat sesuatu kemudian dihina oleh orang lain, kan takut. Itu tabiat manusia. Tetapi dengan adanya rasa takut ini, takut dicela orang lain, sehingga seorang muslimah yang balighah, yang sudah balik, takut dia pakai jilbab syar'i. Takut dicemooh kawan-kawannya. Takut jualannya nanti tidak laris. Takut nanti tidak banyak followersnya. Ya. Ini kan takut-takut, sebenarnya takutnya yang tabii. Tapi menyebabkan dia sampai pada tingkatan tidak memakai jilbab, yang hukumnya adalah wajib. Berarti takut ini adalah takut maksiat. Takut maksiat, takut yang diharamkan. Jadi mulanya dia takut dicela. Itu tabiat manusia, takut dicela. Tapi menjadikannya meninggalkan kewajibannya. Apa itu? Tidak berjilbab. Maka ini menjadi takut yang diharamkan. Dan kemudian menjadi catatan, terkadang ada juga rasa takut tabi'i yang menjerumuskan seseorang kepada riya, ingin dipuji. Contoh, kalau saya pakai celana cingkrang, nanti saya akan dicela orang. Jadi saya tidak usah pakai celana cingkrang, yang isbal saja, supaya dibilang orang soleh. Kebalikannya, ini riya, ingin dipuji, dikatakan sebagai orang yang soleh, tapi dia bermaksiat kepada Allah. Contoh yang lain, sebelumnya dia tidak pernah salat berjamaah, tiba-tiba mendadak dia rajin salat berjamaah. Ya. Ada kekhawatirannya, takut apa? Nanti kalau saya tidak salat berjamaah, nanti tidak ada yang memilih saya. Jadi salat berjamaahnya karena takut tidak dipilih. Ini tidak pernah nampak di masjid, dia soleh apa enggak gitu kan? Ya. Supaya dikatakan soleh, maka kemudian
menjadi rajin salat lima waktu. Di mana? Di masjid. Apa kekhawatirannya? Khawatir kalau orang tidak mengenalnya sebagai seorang yang soleh. Jadi asal muasalnya adalah takut yang wajar. Kalau tidak dipilih takut wajar atau tidak? Ya, seseorang yang mencalonkan dirinya kemudian dia takut tidak dipilih, itu wajar atau tidak? Wajar. Tetapi menjadi takut yang haram, dia bermaksiat kepada Allah SWT, bahkan jatuh kepada apa? Syirik. Riya. Syirik apa? Riya adalah syirik kecil. Maka terakhir sebagai penutup, nasihat para ulama, bagaimana agar kita tidak jatuh pada rasa takut yang haram, supaya tidak jatuh pada rasa takut yang haram. Menukil perkataan Fudail bin Iyad, beliau mengatakan, man arafan nasa istaraha, siapa yang mengenal hakikat manusia maka dia akan tenang. Siapa yang mengenal atau mengetahui hakikat manusia, maka dia akan istaraha, tenang. Hakikat manusia tidak bisa memberi manfaat ataupun mudarat dengan sendirinya. Tidak bisa memberi manfaat dan mudarat. Ya, pujian dan celaan manusia tidak akan bisa memberikan manfaat ataupun mudarat. Celaan manusia tidak menjadikan seseorang rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pujian seseorang tidak menjadikannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia hakikatnya adalah lemah. Bahkan manusia itu sendiri juga memiliki rasa takut. Maka ketika seseorang menyadari tentang hakikat manusia, dia tidak akan bergantung kepada manusia. Dia akan bergantung kepada siapa? Bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan terjauhkan, dia akan diselamatkan dari rasa takut yang haram. Inilah ulah syaitan. Di ayat yang pertama dalam kitab Tauhid yang bab takut kepada Allah, innama dzalikumu syaitan yukhawwifu awliya'ah. Sesungguhnya mereka itu hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan wali-wali mereka. Jadi kalau kita mengetahui hakikat syaitan, kita mengetahui hakikat jin, kita mengetahui hakikat manusia, mengetahui hakikat makhluk, maka kita akan berharap bergantung kepada Allah SWT dan tidak takut, melainkan hanya kepada Allah SWT. Baik, karena keterbatasan waktu dan juga kondisi tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan pembahasan kita di kesempatan malam hari ini, insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita akan baca dan menjelaskan ayat-ayat dan dalil-dalil yang lain yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Tauhidnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.